Kenapa nggak pernah menanyakan ikan apa dulu yang mau lo taruh di dalam? Kaca temper tapi nggak jeblak. Nggak jeblak begini. Itu mempertahankan ikan arwana biar nggak kebalik doang itu kita sampai 4 jam kali megangin tuh ikan. Iya. Gimana caranya agar hobi mereka nggak mengganggu pekerjaan mereka juga? Gue tuh nanya kayak gini mungkin gue dibodoh-bodohin sama penonton gue, Mas. Sekarang tuh lagi ngetren bak fiber pakai kaca, Mas. Lo pede akuarium tetap bisa hidup ya? Masih dengan gue, Kenny. Konten kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol langsung sama pengrajin akuarium, biar kita bisa ngerti dan gak asal untuk paham tentang akuarium dan kaca, bro. Ya, sekalian gue ngopi di sana dan sharing mengenai kondisi penghobi ikan predator sekarang ini. Oke, bro, enjoy! Nah, ini gue sekarang udah sampai nih, bro, di Johnny Aquarium. Ini ada Mas Bro Johnny. Apa kabar, Mas Bro? Alhamdulillah baik. Mas Johnny ini langganan gue. Gue udah beberapa kali nih beli akuarium sama Doi. Jadi kan dari kemarin kita udah ngebahas kolektor piranha, ngebahas kolektor payara, udahlah bosen. Sekarang nih kita bahas tempatnya dulu, Mas. Gitu. Karena orang sibuk mikirin ikannya, lupa tempatnya. Betul. Nah, gitu. Banyak sering kali terjadi. Banyak kan, gitu. Nah makanya daripada gua cuap-cuap di rumah sendirian, sok tahu tentang akuarium, udah dah. Sore ini gua ngopi di tempatnya Mas Johnny. Banyak yang pengen gua tanyain. Boleh ya, Mas? Iya. Iya aja kayaknya. Padahal udah deg-degan nih. Nanya apa ya? Jadi yang pengen gua tanyain tuh justru bukan lebih ke teknis produksi, Mas. Iya. Karena kalau teknis produksi Johnny Aquarium udah pasti nggak ada duanya, bro. Gua udah berkali-kali beli di sini. Akuarium gua sampai sekarang masih kinclong, kuat dan lain-lain. Dan terbukti ya. Terbukti. Jadi sekarang gue lebih pengen ngobrol ngopi sore sih, Mas. Gini, Mas. Gue tuh banyak pertanyaan di grup nih. Gue kan sering baca Facebook ya, penghobi ikan tuh nanya, kalau gue bikin tank 100 meter tuh ketebalan kaca yang aman berapa sih? Kalau gue bikin tank 60 cm ketebalan kaca berapa sih? Alasnya berapa sih? Bla 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 gitu. Nah sekarang gundah gulana ini. Jadi pertanyaan-pertanyaannya nih, udah deh kita langsung tanya aja ke yang buatnya aja gitu. Nah jadi coba pertanyaan yang itu tadi coba Mas dijelasin dulu, Mas. Jadi untuk aman ukuran akuarium dan ketebalannya ya, kita contoh lah ukuran di 150 kali 50. Oke. Panjang 100 1 meter, Ya. lebar 50, Tinggi 50. tinggi 50 sentimeter ya. Ya. Itu aman di ketebalan kaca 8 mili. 8 mili. Itu paling aman. Oke. Gitu. Cuma terkadang customer Itu ini aman tuh overspec atau sekedar aman aja, Mas? Overspec kan maksudnya ya, nah, udahlah aman. yang penting itu udah berlebihan ya. sekedar aman aja sih. Ibarat kata kalau buat kita itu udah lebih dari cukup. Cuma terkadang customer Lebih dari gini. cukup. Iya, maksudnya. lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Karena banyak customer ini yang kita perhatikan. Ini asap gua kalau nggak sih, Mas? Enggak. Jadi saya perhatikan mungkin banyak yang pada trauma kejadian. Gumpiang. Ya, di akuarium orang lain. Pas beli dia awal-awal main ikan lah gitu. Kalau misalkan dia udah mulai trauma, sekarang timbulnya jadi overspec. Oke. Ya, yang tadinya di 8 mili kita udah aman. Gitu. Tapi mereka pengen next spec jadi 10 mili, 12 mili. Padahal itu gitu. Cuma Emang nggak gitu. trauma apa yang terjadi, Mas? Cerita-cerita dari customer. Cerita customer itu kebanyakan retak. Retak. Ya, gitu. Retaknya tiba-tiba. Tiba-tiba. Atau karena pukulan atau apa? Jadi yang saya perhatiin itu karena lem. Lem. Iya. Retak berarti di bagian bawah ya? Iya. Itu ada banyak faktor sih. Ada juga lem-lem yang memang kualitasnya rendah. Dan pastinya bukan buatan lo dong, Mas? Bukan. Gitu. Itu banyak banget. Lem itu sekarang semakin kesini semakin banyak keluaran baru dan harga yang miring-miring gitu. Tapi kualitasnya kurang. Jadi otomatis tuh memang potensi paling besar tuh retak di lem ya? Iya. Jadi sebenarnya bukannya retaknya di lem. Jadi ketika lem itu daya rekatnya kurang, jadi nih ada pergeseran Oke. antara kaca Jadi dan kaca. si seal tuh ketarik ya? Kegesek lah nih. Oke. Salah satu pasti ada yang kalah. Oke. Dan itu biasanya kalau udah ada celah, tekanan air bikin makin lebar makin Iya. lebar. Terus begitu. Sampai pada akhirnya ya dia retak atau rebes.
Oke. Itu berarti rata-rata trauma karena itu ya? Iya. Nah, terus kalau udah trauma biasanya orang mesennya overspec. Nah, itu dia begitu. Oke. Jadi untuk tank 1 meter tadi kan rekomendasinya 10 mili. 8 mili. 8 mili. Sudah 8 mili. Gitu. Keliling semua, atas, samping, bawah. Full 8 mili aman. Oke. Kita ngomong akuarium yang rata-rata aja nih, Mas. Iya. Kalau gitu sekarang naik ke 120. 120, 50 masih aman, pakai 8 mili pun aman juga. 50. Oke. Masih aman. 10 mili lebih bagus. Oke. Gitu, karena kan dia lebih banyak tampungan airnya juga. Gitu. Jadi apabila Berarti antara akuarium 1 meter sampai 120 tuh 8 mili oke. iya, itu udah ukuran paling maksimal banget nih ya. 120, 50 di 8 mili itu udah paling besarnya. Ukuran paling besar di 8 mili. Oh, ukuran paling besar. Oke. Jadi ukuran paling besar ketebalan kaca 8 mili itu sampai 120 ya. 50 Kali 50 kali 50. Jadi kalau 120 kali 60 kali 60 beda cerita lagi. beda, harus 10 mili. Harus 10 mili. Oke. Mungkin dalam jangka waktu dekat aman nih. Iya, dalam jangka waktu dekat aman. Sebulan sampai 5 bulan lamanya. Tapi nanti ada masalah yang timbul. Oke. Karena Biasanya masalah tuh hitungan bulan ya, nggak tahunan. iya, gitu. Karena kan 8 mili itu nggak terlalu tebal juga ya. Jadi space lem itu nggak terlalu banyak juga. Nggak terlalu banyak ya. Nah, Oke. kalau 10 mili kan dia lebih tebal. Lem yang masuk juga banyak. Jadi daya rekatnya pun juga lebih kuat. Gitu. Ya. Jadi rata-rata 100 cm sampai 120 tuh sama ya. Iya. Berarti bisa dibilang mulai naik 150 nih ya, beda ya. Di lebar 60. Jadi dia udah mulai beda tuh. Oh, lebar 60, Ya, oke. 120, 60, 50 atau 60 kayak ini kan 60 50. Gitu. 60, Ini 120, ke belakang 60, tinggi 50. Ini udah pakai 10 mili full. Oke, berarti kalau kita ngomongin lem yang retak, itu berarti kan nggak ada hubungannya sama tulang, benar nggak? Iya, Benar nggak, Mas? nggak ada. Walaupun itu kaca 5 mili di akuarium 100 cm, tapi tulangnya banyak, lem retak-retak aja ya? Iya, retak aja. Karena dia kan bukan karena dorongan kaca yang memuai atau apa ya? Sabuk atas itu jadi gini, penahan ketika nanti pas ada air suka ada melengkung di tengah. Makanya dipakaikan sabuk. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya sabuk tuh untuk mengurangi potensi Nah, ini tengah ya. retak tengah. Gitu. Oke. Kirain gue tuh pertama, Mas, yang penting tulangnya banyak. Enggak ya. Gitu. Ya maklum lah bro, gue cuman penghobi nggak tahu banyak. Ya kan sekarang kita langsung datang nih ke ahli. Oke, 150 kita singkat lagi, Mas, langsung ke 2 meter berapa, Mas? 2 meter di 50 masih aman pakai 10 mili. Masih aman? Masih aman. Oh, masih aman. Ini 150 60 masih 10. Ya 150. Ya. Kalau yang depan tuh kan ada tuh. Ini 2 meter 70. Udah Ini. berapa? Ini alasnya 15. Oh, alasnya. Alasnya 15, kelilingnya 12. Tulang cuma 1 ya? Iya. Bawah ada tambahan sabuk keliling. Oh, sabuk keliling. Iya. Sepanjang akuarium karena Tapi buat gue kurang suka, Mas, kalau ada sabuk ya keliling. pasti itu Ada pasti jeda gitu. kurang bagus gitu. Tapi kita biar lemnya ini dapat banyak, ya itu ngalahinnya. Iya. Gitu. Ya kalau kita mau overspec, tambah 1 lembar lagi. Laminate kayak macam Oh, laminate. di sini bisa laminate kaca. Laminate biasa kita sih. Jadi kalau laminate biasa itu biasa dipakai buat dasar aja. Waktu. Jadi kita pakai silan juga. Oh, gitu. Iya. Jadi nambahin doang. Nambahin. Berarti yang kerekat tuh di sampingnya. aja. Nah, terkadang kan orang nggak mau tuh kayak tadi Om, tapi kurang bagus nih pakai sabuk keliling. Heeh. Nah itu kita bikin full kaca, jadi nggak sepotong keliling gitu. Ya kan? Itu kan fungsinya itu biar lem itu banyak. Banyak. Iya kan, gitu. Karena dia harus satu dapat di sisi dasar utama sama dindingnya kan, dinding akuarium nih, gitu. Ini harus kelem. Karena ini tekanan air lumayan gede. Di tank 2 meter 70 kita harus tambahin lagi nih, gimana caranya biar dapat lem lagi nih. Oke. Ya itulah pakai sabuk keliling itu kita. Jadi itu ya fungsinya sabuk dan lem. Iya. Gitu. Oke. Nah, terus gini, Mas, pertanyaan yang tadi yang gue sering lihat tadi kan masalah volume dan ketebalan kaca. Iya. Nah, sekarang gue pengen nanya nih, kenapa orang nggak pernah menanyakan ikan apa dulu yang mau lo taruh di dalam? Karena saya sebagai penghobi tuh selalu mikir gitu. Ibaratnya ya, ini mah statement rada bodoh ya. Lu mau kaca 12 mili, tank 150, tapi kalau taruh dalamnya ikan paus juga kan ibarat gitu kan. Iya. Nah, apalagi gini, Mas, kalau penghobi itu apalagi yang hobi cana tuh.
gitu. Hobi cana tuh kan sebenarnya bukan ikan yang bahaya, orangnya yang gedor-gedor kan. Kan Itu gitu. dia, betul. Makanya Iya. itu yang gue cuman ya sedikit konten edukasi lah mas Iya. gitu ya. Maksudnya kalau ada penghobi yang seneng cana dan suka gedor-gedor kaca, itu rekomendasinya gimana tuh Teng? Ya pakai kaca tebal. Pakai kaca tebal ya. Pakai kaca tebal. Tapi lo sebagai penjual akuarium mas, lo bakal nanyain itu nggak sih? Kita tergantung ikannya dulu. Pasti kita nanyain. Nanya ya. Nanya dulu. Sebelumnya juga Nah ini yang oke. Karena biasanya gue beli akuarium nggak pernah ditanya ikannya apa. kita selalu kasih produk yang tepat sasaran dan kebutuhan ikan itu apa. Misalkan saya nanya, ketika orang mau beli akuarium di saya, Om, ini ready gak? Gitu. Ready Om. Rencana untuk ikan apa? Oke. Gitu. Untuk ikan apa? Kalau dia bilang, oh buat arwana. Pas dia ngechat saya itu nanyanya di produk air laut, tank marine, kan salah. Jadi kita kasih lagi. Ini lebih bagus Om, lebih cocok. Gitu. Dengan arwana. Karena apa? Ibaratnya kita Kenapa? jelasin. Emang marine sama arwana apa bedanya? Oh beda. Karena kan kalau misalkan marine itu dia banyak minyak di atas. Harus ada overflow box. Overflow box. Oke, Iya. berarti ke sistem akuarium ya. Iya. Nah sedangkan kalau arwana memang ada minyak atau sisa-sisa makanan atau debu itu juga ada, tapi nggak terlalu banyak kayak marine. Kalau marine itu memang minyak banyak karena kan laut, air laut. Oke. Tapi banyak juga mas di sana orang jual akuarium ya udah lo butuhnya berapa gue Ya. buatin kan gitu. Makanya gue percaya selalu buat akuarium kesini karena ya gitu sampai rumah udah tahunan yang gue pakai sekarang di akuarium wallfish gue, payara-payara gue semua dari Bro John. Gitu. Nah kalau yang tadi gimana tuh mas? Misalnya tadi kan volume tuh ya. Ya. Sekarang penghobi ikan predator tuh ikannya banyak yang geradak-geruduk ya mas. Lo pasti bakal ngasih tahu ya mas. Maksudnya Ya, makanya itu gunanya saya selalu mediasi dulu nih sebelum orang beli akuarium di saya. Ini untuk ikan apa, besarnya berapa senti, gitu. Dan rencana mau diisi ikan apa aja, Iya. gitu. Nah itu nanti kita bakal pilihin produk yang terbaik dah. tapi kalau Gitu. kalau libasan ikan di akuarium tuh memang bisa bikin pecah. Mas. Dia lebih parah mana sih tension orang nonjok? Ya kayak cana gitu ya. Iya. Saya nggak bilang gini, tapi lebih ke gedor-gedor sama libasan kaget ikan yang bak gitu. Itu lebih bahaya mana sebenarnya? Saya pernah nih kejadian satu kali malam-malam itu ditelepon sama customer. Akuarium saya pecah, tapi bukan akuarium saya sih. Cuma saya disuruh kirim tank ke tempat dia untuk nyelamatin ikan-ikannya. Karena kan akuarium udah Oh, tank darurat. Iya, gitu. Sampai Malam-malam, dia malam-malam jam 2 malam saya ditelepon. Kerjaan banget. Waduh, gitu. Kita tetap gitu. Apapun yang terjadi, karena dia udah beralih sama kita. Nanti saya bakal custom yang pecah ini. Oke. Ternyata pas saya selidikin, pas saya datang ke sana itu tank nggak pecah. Itu kaca tempret. Cuma lemnya kalah. Oh lem. Lemnya kalah. Dia gimana bocornya dari ini bawah? Ngejeblak jadinya kaca depan. Oh. Gitu. Lem nggak Oh kuat. kaca temper tapi nggak jeblak. Nggak jeblak begini. Oh. Ngejeblak udah nih kayak buka pintu. Itu yakin karena lem? Oh. Iya, karena saya ngeliat dari CCTV. Oh. Satu karena lem, dua dihajar sama ikan juga. Ya makin. Iya, satu lem udah nggak kuat, ikan nih ya, namanya Ikan apa tuh? Mas? itu dia bikin komteng, arwana, bibas semua ada di situ. Karena tanknya juga lumayan besar, 2 meter 20 kali 80 kali 70. Karena dia bikin komteng yang benar, moni tank. Dia bikin semua ikan lah, predator banyak di situ. Makanya saya kesana aja ngirim 4 tank. 4 tank ukuran 120 4 tank. Itu buat evakuasi doang. Iya, begitu. Itu semua lengkap, akuarium, filter, mesin semua. Karena kan mereka juga nggak siap kan. Iya. Gitu. Ya udah, kita bukannya wah ntar dia bakal ini, tapi kita pertolongan pertama nih. Gitu. Dia lagi membutuhkan. Iya. Walaupun kasarnya bukan saya yang jalan nih, ada tim saya yang lain yang jalan kan gitu. Tapi dari situ customer kan bisa melihat, oh penjual ini bagus. Gitu. Itu emang yang kadang-kadang penghobi itu suka gitu juga tuh mas. Beli tank, kalau saya pribadi lebih seneng punya tank banyak, tapi ada satu tank yang ready kosong. Ya. Buat kalau ada apa-apa. Gitu. Dan itu udah di cycling air ya, maksudnya
Karena ikan kan sakit dan lain-lain kita nggak tahu kan. Betul. Kapan tiba-tiba sakit ya pindahin ke situ gitu kan. Ya pokoknya gitu Mas. Itu gue suka ngeliat bahwa orang cuman memikirkan volume dan ketebalan kaca gitu. Betul. Makanya gue kalau sering ngeliat orang nanya begitu tuh gue sebenarnya rada gatal. Iya, betul. Maksudnya mestinya yang diedukasi juga ikan apa nih yang lo pengen pelihara gitu kan gitu. Apalagi ya kayak tadi gue bilang cana mah malah lebih bahaya orang yang melihara dibanding ikan. Bener. Gitu. Makanya terkadang banyak, apalagi saya paling sebel tuh ya begitu mama sama customer yang beli ikan duluan. Beli ikan duluan ada tuh. Ya, banyak. Beli ikan banyak gitu. Jadi mereka beli tank mungkin nggak tahu ya itu ya namanya orang ngejual ikan ya mungkin lewat sosmed, Oh, ini lewat penjual atau enggak, jadi penghobi. Ya kan ikannya entah ikan lelangan atau gimana kita nggak tahu juga ya. Tahu-tahu Mas saya mau custom. Ini ikan saya 1 minggu lagi sampai bisa gak ya 7 hari? Wah nggak bisa. Begitu. Oh pasti lo bilang nggak bisa. Nggak bisa. Kita minimal pembuatan sampai siap isi air sampai ikan itu di 10 hari. Kok segitu? Cycling air aja kadang gue 2 minggu. Nah, itu kita buat di akuarium aja tuh 10 hari udah ibarat kata ngilangin bau lem. Iya. Gitu, posisi udah aman masuk air gitu. Jadi Gue kan kalau beli dari lo tuh Mas pasti hari pertama 24 jam gue isi air full dulu. iya. Karena kalau ada bocor gue balikin lagi. Ternyata nggak pernah ada bocor gitu. Nah terus gimana tuh tadi orang yang tadi terus berasa-berusuk dong? Iya, berasa kerusuk. Kita malah dikejar-kejar. Oh gitu? Iya iyalah. Lah Karena udah kan bayar lu? ikannya udah mau datang kan. Gitu. Oh, iya. Dia mau siapa lagi yang dikejar kalau bukannya kita? Terus tiba-tiba transfer lunas ya? Nah, kalau lunas pasti lunas. Oh lunas. Pasti lunas. Ya, Karena kan maksud gue transfer lunas dulu terus kejar-kejar. Buatan juga. jadi terkadang kita tuh sampai berpikir gitu sama customer bolehlah beli ikan dulu tapi ditahan pengirimannya Iya. gitu. Misalkan nih mau custom, kecuali ukuran ready, kita banyak sih ukuran ready yang Ya, nyiapin. custom tuh gimana sih Mas? Custom Emang itu ada yang biasanya gini, dia udah punya meja. Oh dia ada. Ya. Dengan ukuran yang nggak standar. Iya, Terus? custom lah ukuran. Ya repot Gitu. banget. Itu makanya di situ dia udah ketahuan ikannya udah mau datang, gitu, udah mau dikirim. Nah ini harus custom akuarium lagi, Nah, gitu. emang ukuran berapa sih? 130 cm gitu? Nah, misalkan itu benar, itu kan bukan akuarium normal. Iya. Mana ada orang kalau bukannya custom ada ukuran 130. Iya. Gitu. Makanya Tapi ibaratnya lo bangga lah Mas, berarti dia cuma percaya sama lo. Sampai dikejar-kejar. soalnya memang kalau durasi aman kita ya masih terhitung custom itu cepat di kita. Oh terhitung cepat ya? Iya. Itu terkadang 10 hari masih terhitung cepat. Kadang orang nih yang lain sampai ada yang bilang iya 7 hari, ujung-ujungnya 15 hari. Terima order dulu. Iya, yang penting masuk Yang dulu. penting masuk Kalau kita dulu. nggak bisa begitu. 10 hari kalau Ya misalkan ibaratnya nggak bisa lah gitu. kita bilang gitu, kalau emang nggak bisa. Daripada kita nanti kejar-kejar ujung-ujungnya, pasti itu dikejar-kejar. Saya udah mau datang, kan saya mau datang. Kapan ini akuarium jadi? Kapan? Iya. Tiap hari kita diteleponin. Iya. Begitu. Kadang kita waktu lagi istirahat ditelepon. Mas, akuarium udah sampai mana? Mas, akuarium udah sampai mana? Nah, bilang aja udah baru sampai sini gitu. Belum kemana-mana. Iya, terkadang sampai ada yang detail banget. Ini kalau udah ngerakit, fotoin ya. Gitu. Udah ngelarang, fotoin ya. Udah berapa persen, fotoin ya. Kata kita nggak ada kerjaan banget kayaknya. Begitu. Habis ngerjain ini kita foto. Ikan apa tadi? Ikan apa? Biasanya arwana sih. Oh spray. Arwana itu. Kita mayoritas nih pembeli kita Arwana. itu ya pemain arwana predator gitu. Koki juga sih banyak juga. Oh koki banyak juga. Ya, Kalau koki mah aman ya. aman lah yang penting. Emang mau ngapain kan Mas? Nyundi juga enggak. Iya sih emang gue liat kayaknya spek-spek lo spek-spek arwana banget. Iya. Jadi itu dukanya ya Mas, Iya. dukanya. Jadi kita Dukanya kan- dagang akuarium ya. Iya, saking percayanya nih customer kita. Mereka udah pada sibuk. Ya sekarang kan udah mulai pada kerja aktivitas lagi ya kan. Dan ikan udah pada banyak nih. Maksudnya ya. udah terlanjur banyak. Iya. Sampai di kita aja dititipin. Begitu. Sampai ini kalau Om Yangki ini nih Nonton begitu. Maaf ya Om ya. Ikannya mati 1.
Ikannya mati satu gitu. Nitipin. Ya, Oh, nitip nitipin. jualin. Oh, boleh nitip ikan di rumah? Ya karena kita udah Lu emang bayangin, masa dagang akuarium sampai boleh nitip ikan, bro. Kurang apa lagi? ya, karena emang kita ngejalin hubungan sama Iya, customer iya. itu udah kayak temen sendiri Iya, iya. gitu. Oh, jadi dia nitipin ikan. Nitip ikan karena memang kan udah udah normal kerjaan juga karena dia juga tempatnya itu Nitipin untuk apa, Mas? bantu jual. Oh, bantu Jual karena memang posisinya itu dia udah kebanyakan ikan juga ya, pas di perjalanan jebol diantem plastiknya. Oh, matinya karena itu? Iya, masih selamat sampai sini tuh, masih selamat ya kan. Kita sampai kayak dokter ikan kita ngerasain, baru ngerasain seumur hidup kita. Ya, lu buka profesi satu lagi, Mas. Ya, Sama aduh, ikan. kagak dah. Begitu. Itu mempertahankan ikan arwana biar nggak terbalik doang itu kita sampai 4 jam kali megangin tuh ikan. Iya. Gue Begitu. bingung kenapa arwana tuh dapat perlakuan khusus banget ya. Memang Banyak ikan yang lebih mahal dari itu mati aja kagak dioperasi kagak apa kenapa? ya karena kan dia punya nilai tersendiri. Nah, tapi bagi gue semua makhluk hidup sama aja. Sama aja semuanya, gitu. Cuma kan baliknya ya. Enggak, kayaknya memang banyak ya orang yang ahli arwana, dia ngerti lah udah anatominya kan. Nah, itu dia. Juga kan daya jualnya juga dia bertahan kan. Begitu. Enggak yang seanjlok banget gitu. Ini Mas, tadi kan kita udah ngobrol nih. Sekarang kan fenomenanya tuh dulu pas pandemi orang berbondong-bondong menghias rumah dengan akuarium dan ikan. Betul ya kan? sekali. Nah, sekarang kembali ke aktivitas lagi kan, ya kan gitu kan. Jadi kan masalahnya maintenance jadi kurang nih Mas, Ya. ya kan, yang udah-udah. Nah, alhasil jual ikan lah berbondong-bondong. Gitu. Akhir-akhir ini saya lihat banyak yang jual. Saya banyak. juga customer pada nitipin jual gitu Tapi banyak. lu masih oke. Masih aman, kita masih penjualan masih aman begitu. Hari ini aja juga ketahuan itu yang udah nangkring di atas mobil udah berapa. Ini salah hari. satu usaha yang pas pandemi malah tinggi ya Mas. Iya, benar. Itu dia. Asli itu. Iya. Karena waktu pandemi tuh orang jadi seneng nata rumah. Iya, benar. Terus tiba-tiba pengen ada ikannya di sini. Benar. Itu benar, kita aja tadi sebelumnya pandemi itu nggak ada mau nata rumah kan. Kita sampai diketawain ini sama temen-temen. Lu tukang akuarium di rumah kagak ada akuarium. Begitu. Akuariumnya kejual semua. Makanya Iya. sampai kita dikomporin main ikan juga ya. Sekarang ya di rumah juga ada, walaupun nggak banyak ada gitu. Ya soalnya bagi gue juga kan kalau orang dagang akuarium paling enggak lo ngerti ikan-ikan yang lagi hits kan, Ya. karakternya gimana gitu. Sebenarnya sih kalau kita punya akuarium itu bukannya pengen lihat ikan atau gimana, kita mempelajari sistemnya. Iya betul. Gitu, Nah itu kalau balik saya lagi itu. ke sistem tuh tadi Mas. Iya. Jadi kan yang tadi gue bilang orang jadi low maintenance tuh karena mereka udah balik ke aktivitas masing-masing kan. Alhasil nggak terurus dan lain-lain gitu kan. Nah mestinya kan gini loh Mas, yang gue bingung itu kalau orang yang pemalas. Iya. Kalau gue sih standar-standar aja, pemalas, nggak rajin juga enggak. Nah kalau orang yang misalnya yang malas lah gitu ya, kan pilihannya dia bayar orang untuk ngurus akuarium, Iya. atau dia membangun akuarium yang ya low maintenance lah. Iya. Ya kan, maksudnya dari mulai filtrasi semua udah apa segala. Ya. Nah sekarang tuh customer lo Mas, itu banyak yang begitu apa nggak banyak yang begitu Mas? Kita yang menyarankan. Oh, Gitu. Kita yang menyarankan. Sekarang kita udah make produk-produk kita nih ya, khusus yang kabinet sih gitu, yang memang dia ada di ruang Some filter. tamu, Some ya kan, filter. some filter ya kan. Itu kita sediakan lubang kuras. Jadi kalau mau nguras udah tinggal buat keran aja. Di some filternya juga begitu. kayak mau backwash gitu. Iya, tinggal model backwash semua. Emang lu bakal nanya gitu, Mas, sibuk, tipe orang sibuk apa enggak gitu? Ya kita tahu. Ya ibaratnya kita ngebaca situasi sekarang kan. Oh iya. Iya kan, orang kerja udah pada normal. Gitu. Gimana caranya agar hobi mereka nggak mengganggu pekerjaan mereka juga. Gitu. Kita buatlah sistem yang mudah. Ya. Gitu. Kayak buat nguras-ngurasnya tinggal nyolok selang, buang air, ya kan berapa persen. Nih, macam ini nih. Ini kita jelasin dikit. Nah, ini udah ketahuan nih kan. Ini contohnya. Ini kita bikin mudah banget. Mau nguras, nyolok selang, buka keran. Mau nyuci media bisa di dalam juga kan, nggak harus dikeluarin medianya. Kucek-kucek,
buka keran. Tapi kan si media bakterinya kan harus diaduk juga ya? Iya, dia kan gini, hampir rata-rata itu partikelnya kayak debu kan, gitu, kayak halus-halus ya kan. Asal kita kocok-kocok tuh kan udah pada berterbangan semua. Iya. Gitu. Kita tinggal buka keran udah keluar semua. Di tanknya pun juga sebenarnya ada, cuma pipanya kita belum pasang. Jadi untuk tank ada lubang kurasnya, samping filter ada lubang kuras. Udah. Ibarat kata kalau misalkan nggak mau ribet, tinggal gosok akuarium, buka keran udah clear, tambahin air, selesai. Gitu. Kita juga udah sekarang sih udah ngejalanin maintenance juga ya. Oh gitu. Ada tim juga yang ngurusin maintenance juga. Jadi kita membersihkan ini akuarium, media, penggantian kapas gitu. Oke. Itu ada memang udah berjalan per 1 bulan sekali ada gitu. Udah banyak sih kita. Terus ini nih mas, masalah ini juga nih. Ini mah pertanyaan konyol kali ya mas. Gue nggak tahu ada jawabannya apa enggak. Iya. Akuarium tuh backgroundnya selalu biru, putih, hitam. Iya. Ini gue mau pertanyaan orang yang nggak ngerti aja mas. Gitu. Kenapa cuma 3 itu sih? Ya, ada jawabannya? Ada jawabannya. Apa? Kebutuhan ikan. Oke, putih hitam jelas lah. Iya. Biru? Ya biru ada juga. Apa? Ibarat kata kan biasa kalau biru itu dipakai buat ikan-ikan lohan. Oh gitu ya? Iya. Jadi stiker ini mempercepat proses tanning. Kalau yang men-support lah ya. Iya, karena sekarang kan arwana pasti di tanning, ya kan. Berarti kalau arwana orang rata-rata putih ya? Putih. Karena itu warna netral. Putih atau transparan nggak pakai stiker? Lebih bagus putih. Oh, lebih bagus putih. Lebih bagus putih karena memang pada dasarnya kan dia memantulkan lampu biar balik lagi ke ikannya. Kalau pakai stiker itu. Oh iya. Tapi kalau misalkan nggak pakai sorry stiker, mas, gue potong dulu. Gue tuh nanya kayak gini mungkin gue dibodoh-bodohin sama penonton gue mas. Karena jujur gue penghobi yang nggak suka ikan berwarna mas. Iya. Ikan gue semua nggak ada yang berwarna. Tapi kalau ngeliat ikan berwarna pasti ada. Enggak. Gitu. Gue nggak suka ikan berwarna gitu. Ini mah pribadi. Makanya gue salut orang yang suka progres warna dan lain-lain gitu. Gue males banget. Gue lebih suka ikan yang berkarakter lah gitu. Maksudnya yang ya entah punya gigi entah apa gitu. Ya masing-masing orang beda. Benar. Makanya gue dulu jelasin, gila. Gue sampai nggak tahu itu kalau misalnya kayak oke, putih mantulin cahaya ya. Iya. Oh jadi kalau arwana tuh lebih kebanyakan putih. Iya. Gitu, tergantung arwana juga sih. Terkadang ada yang sekarang udah mulai harus ada warna birunya. Backgroundnya. Warna birunya. Iya. Terus mungkin dari penjual ikan itu pakai stiker warna biru ya kan. Jadi dia ngikut-ngikutin nih biar tuh ikan jadi merah kan gitu. Oh, maksudnya biar sama gitu ya. Iya, padahal setahu saya untuk tanning itu bagus putih. Karena saya udah ngerasain nih dari customer saya yang pakai hitam di tanning. Ini customer bicara ya? Kita emang karena masih mediasi terus sama customer. Oh iya. Jadi pakai background hitam di tanning. Hampir beberapa orang customer saya bilang ikan gosong. Gue bingung mas, kadang-kadang gosong tuh karena nuansanya gelap, akhirnya Ya, cahaya nggak mantul-mantul atau emang kulitnya jadi gosong? Kulitnya jadi gosong. Jadi gosong. Ya warna gosong lah gitu. Jadi harusnya kan dia pengennya merah, begitu jadi coklat. Oke, kalau pengen merah, kenapa nggak backgroundnya merah sekalian? Ini pertanyaan bodoh ya mas, ini saya orang bodoh nih nanya. Ya kagak masuk juga. Ya aneh. Begitu kagak masuk. Aneh. Sekarang mau dimerahin sekalian aja taruh bendera merah putih. Begitu. Tema 17 Agustus. Iya, 17 Agustus. Gila, gue bener-bener kurang ngerti sama progres ikan yang berwarna. Kalau peacock bass juga bisa ditembak? Bisa, karena dia nanti baru-baru pada keluar semua. Nah, itu yang gue bingung. Orang bilang peacock bass bisa diprogres, tapi setahu gue peacock bass itu dia akan naik warnanya kalau lagi marah, nggak nyaman gitu. Iya. Oke, sekarang kalau gue punya ikan silver nih, ikan gue rata-rata silver nih mas. Bagusnya pakai background apa? Silver. Ini bagusnya kayaknya sih di hitam sama biru. Karena hitam dia, sama biru. Ya kalau silver ya kan dia putih, jadi timpa putih juga. Kagak kelihatan. Mati. Bukan mati, kagak kelihatan. Kita ngelihatnya itu putih. Begitu ketemu putih kan udah kagak ada. Jadi kan background itu ibarat kata satu untuk memperindah juga kita ngelihat jadi fokus. Jadi kalau kita ngeliat tembok begitu, tembok tuh ada coretannya lagi temboknya. Begitu bocah. Nah kan nggak bagus juga kan. Karena biar kita ngelihat ikan itu view-nya fokus. Intinya ke situ sih. Intinya ke situ, fokus. Dan ada beberapa memang yang difokuskan untuk lainnya kayak misalkan progress training gitu.
Cuma memang akuarium bakal terlihat indah kalau ada backgroundnya. Iya. Gitu. Jadi kita ngelihat. Soalnya kalau bening juga tanpa stiker, tantangan lo ngebeningin air lebih tinggi juga. Lebih tinggi. Asli. Serius. Minimal kalau pengen bening banget pakai kaca OC. Iya, oh iya optik clear. Iya, gitu. Karena kalau kaca-kaca misalnya kayak kita nih kita jual kan kita pakai Asahi ya. Itu kalau misalkan nggak pakai background, buat tetap aja ada terbias warna kehijauan pasti ada. Iya ya. Pasti. Oh iya karena si apa ya? Ibarat kata pantulan. Iya pantulan ya. Pantulan dari kaca ke kaca. Makanya sekarang kan ada warna apa lampu yang bisa RGB itu loh. Iya, kan? gitu. Ada ini kabinet semua putih Ini semua. udah pesanan semua nih. Ini ready semua. Oh, ini ready stock. Iya. Oh, ready stock. Pokoknya yang mau main cepat begitu boleh hubungi Joni Aquarium. Ya boleh. Gitu. Tapi ukurannya yang normal aja ya. Ya. Pokoknya kita kalau dari Ukuran normal sebutin mas 60. kita kalau ukuran normal itu Karena banyak juga loh mas yang nggak tahu. Iya, ini banyak nih orang yang pada berpikir kok ukuran custom lebih mahal daripada ukuran normal. Pasti. Contohnya aja nih, ukuran 120 ya kan 50. Itu masuknya apa? Itu masuk ukuran normal. Normal. Karena apa kita bilang normal? Kaca itu lebar 120 lembarannya. 100. Oh iya. Ya, jadi kalau kita potong itu udah tinggal motong manjang-manjang doang. Tapi kalau misalnya 130 nih harus motongnya di bagian panjangnya, bukan bagian lebarnya. Gitu. Kalau misalkan 120 50 kita tinggal motong ke sini doang kaca lembaran. Lebih mudah. Satu lebih mudah, lebih bahan pun nggak banyak. Dia melenceng aja ke 130. Begitu kita harus motongnya ke arah panjangnya. Makanya itu jadi lumayan. Nah, jadi orang itu berpikir kok bedanya cuma 10 cm harganya tinggi. Begitu karena pemakaian bahannya juga beda. Waste-nya ya, waste Iya. nyebutnya, waste. Banyak orang yang kurang paham ke situ. Nah, berarti 60 atau dari yang terkecil dulu deh, yang Terkecil. standar. Standar. Biar orang kalau mesen ke lu kagak aneh-aneh ukuran. Kita lebih suka yang aneh-aneh sih. Lebih begitu. suka yang aneh-aneh, iya. Karena kita banyak belajar juga. Iya. Terkadang customer itu saya dapat ilmu dari customer banyak. Ini Karena mereka yang berimajinasi, lu yang mesti membuat. wujudin. Ya, Mesti kan, mesti. Saya mewujudkan dan saya yang instalasi juga. Iya. Itu sistem berjalan atau enggak, yang disalahin tetap saya. Iya. Walaupun desainnya dia nih, gitu. Ini desainnya dia. Om bikin ya seperti ini nanti tolong instalasi pipanya ya sekalian semua dihitungin nanti terima beres saya pas saya bikinin ya ini kan sesuai dia padahal kita udah kasih masukan ini menurut saya nggak bagus om. Oh, lu bilang gitu? Iya nggak bakal efektif gitu. Ada yang ngeyel ada. Nah, ada pasti begitu. Oh enggak saya biasa begitu bikinin aja seperti ini. Oke, siap. Setelah saya jadi akuarium instalasi semua itu sebenarnya dia bilang dia udah biasa. Pas saya bilang udah biasa ini saya tanya sama bocah yang ngirim, emang banyak tank yang kayak gini di rumahnya? Kagak ada, cuma aku doang. Kan, coba itu kita sampai berpikir Mungkin maksudnya udah biasanya dia beli sekali gagal, 2 kali gagal. Gue pengen nyoba dia berhasil kayak gitu. begitu sampai kita waduh wah ini nggak berhasil nih om sistemnya tapi kita memperbaiki juga ujung-ujungnya kita yang memperbaiki gitu jadi semua sistem yang gagal yang kurang efektif kita rubah gitu. Oke, kalau gitu nih terakhir nih mas. Sekarang tuh lagi ngetren bak fiber pakai kaca mas. Ya Lo kira-kira menempatkan posisi lo di mana nih mas? Maksudnya lo pede akuarium tetap bisa hidup ya dengan kehadiran bak fiber ini? nggak mempengaruhi Nggak pengaruh. Beda ya? nggak pengaruh soal Estetikanya beda ya? beda begitu Memang kalau gue lihat bak fiber ada kacanya tetap aja dia bak. iya. Ya coba kalau itu bak masuk ke ruang tamu nah pantas kagak coba masih mendingan kasarnya kita atau kabinet ya emang udah ketahuan mewah ya kan punya kelas sendiri mau dipamerin sama temen-temen juga begitu bisa kan gitu Jadi lo nggak takut ya eksistensi akuarium? Emang Nggak. beda kelas ya? beda kelas. beda ya paling kalau bak fiber itu ke penjual sih hampir rata-rata penjual ikan yang pada Penjual ikan. gitu sama buat tank-tank karantina yang udah besar ya kan dia kalau pakai tank kan berat ngangkatnya kaca juga kalau bak Oh, fiber kan mobilitasnya lebih gampang kali ya? Iya. kalau bak fiber. di situ. Oh ya penjual ikan kan mungkin kontrak ruko gampang Nah, pindah. itu dia. Oke. Jadi lo punya Instagram kan mas? Ada kita ada Instagram Joni Aquarium
Oke. Ya, I-nya double ya. I-nya Double. Ini double. kayak label ini nih. Oke. Johnny Aquarium. Terus untuk di YouTube kita ada juga Johnny Aquarium. Nah, lo kalau mau lihat YouTube-nya, lo kalau mau lihat Mas Joni naik-naik ke atas kaca. boleh. Kalau mau lihat dia hobi banget naik ke atas kaca. Karena kita kan mentang-mentang buatan sendiri. Nah, kenapa kita berani? Ya kita pakai kualitas kayak macam lem, pembuatan juga presisi. Makanya kita yakin. Coba kalau nggak presisi kita injek-injek gitu, yang ada. Ibaratkan makanan lo yang buat sendiri lo yakin. Yakin lah. WA mau cantumin juga. Boleh begitu. Nanti nomor WA-nya gue cantumin. Semua di inian kita, sosmed kita ada nomor WA, toko kita juga semua di Tokopedia, Shopee semua ada. Oke, thank you ya Mas, ngobrol-ngobrol ya. Ini gue bener-bener ngopi iseng nih sama Mas Joni. Ya gitu, tadi gue bilang lagi bosan ngebahas ikan gue Mas. Ini lokasinya ada di Jakarta Selatan nih bro. Ya. Jakarta Selatan, Jagakarsa ya masuk. Ini masuknya Pasar Minggu. Oh Pasar Minggu. Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu. Sebutnya alamat lengkapnya Mas. Alamat kita ada di Jalan Kebagusan 3, depan Wisma 77. Di map juga ada Johnny Aquarium Custom. Udah langsung kok titiknya pas. Thank you Mas. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Lo semua yang mau main ke sini, yang rumahnya dekat sini main aja. Ya. Sukses terus ya Mas bisnisnya ya. Pokoknya Sukses juga buat keren. omnya. Ya, thank you. Pokoknya di konten sekarang lo subscribe Mas Joni aja. Ya. Nggak usah subscribe gua. Gua udah tiap konten ngomong like subscribe. Yo, ngomongin. Oke, kita tutup aja sekarang. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe channelnya Mas Joni. Oke, your hobby is your pride.